Mungkin saja bupati kita bukan manusia, anggota-anggota dewan kita bukan manusia, gubernur kita bukan manusia, bahkan presiden kita juga mungkin bukan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Sobat sekalian, alhamdulillah malam ini luar biasa gitu ya. Saya bersama dengan Kak Asmin Amin gitu ya. Ini senior, guru, kakak, dan yang menjadi penting adalah beliau yang sangat peduli kepada kami semua junior sejak dulu sampai sekarang, memberi inspirasi dalam mengawal semangat gerakan di tanah air gitu ya. Dan saya sangat merasa terhormat karena saya sekarang berada di Makassar di kantor Komite Pemantau Legislatif di kantor pusat gitu ya. Dan baru saja tadi pagi saling kontakkan beliau dan ternyata alhamdulillah Tuhan mempertemukan kami berdua di tempat ini. Teman-teman sekalian, alhamdulillah seperti biasa kita akan berada dalam satu program ngaji untuk negeri. Dan pada tema kita malam ini adalah kita akan membahas berkaitan menganalisa kondisi kepemimpinan, kondisi bangsa kita dalam potret kajian budaya lokal Bugis Makassar. Kita akan bersama dengan Kak Asmin Amin untuk mengulas kondisi bangsa kita sekarang. Assalamualaikum Kak Asmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Sehat dan bahagia. Alhamdulillah, itu yang penting. Jadi saya tagline-nya justru di channel ini adalah itu demokrasi untuk kebahagiaan. Jadi saya memberi tagline bahwa esensi dari sebuah demokrasi itu akan dicapai. Orang menyebut bahwa kalau kita punya hak dihargai, tapi saya menyebut itu belum selesai sampai sana. Kita harus mencapai esensi hidup itu adalah kebahagiaan. Percuma kita hidup kalau tidak bahagia gitu ya. Luar biasa. Baik Kasmin, ini di channel ini adalah di program ngaji untuk negeri. Kita akan berbagi gagasan, berbagi, dan yang penting adalah bukan hanya sekedar transfer knowledge, tapi bagaimana memberikan inspirasi kepada teman-teman kita semua berkaitan dengan kondisi negara kita. Dan sekarang kita akan memotret dari sisi kajian budaya lokal. Kira-kira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa terhormat, merasa dihargai sama Bu Sam ini mengundang saya untuk masuk di channelnya. Menarik, ini dia punya tema yang menganalisa bangsa ini dalam kacamata kebudayaan, utamanya khususnya kebudayaan Bugis dan Makassar. Jadi pertama yang saya mau selalu ingatkan bahwasanya bangsa kita ini adalah bangsa adidaya budaya, bangsa yang super power di bidang kebudayaan. Tidak ada di dunia ini yang sama ragamnya, sama kayaannya dengan kebudayaan kita, sama hebatnya, sama arifnya dengan kebudayaan kita. Tetapi sayang sekali kita juga sekaligus bangsa yang gagal membangun peradaban. Salah satu ciri dari bangsa yang gagal membangun peradaban itu terlalu banyak sistem hukum yang represif yang harus dibuat oleh pemerintah. Terlalu banyak polisi, tentara, satpol pp di jalanan. Kalau kita mengamati negara-negara yang taruhlah macam Jepang, macam Swiss, kita tidak akan pernah menemukan tentara di jalanan. Polisi pun jarang, tetapi kalau ada kejadian tiba-tiba mereka begitu cepat muncul. Berbeda kita banyak di jalanan tapi terlambat juga. Ya, kira-kira begitulah. Iya. Mereka itu sangat menghargai apa yang disebut sebagai PAUD, pendidikan anak usia dini. Disitulah ditanamkan karakter bangsa. Ya, kita tidak menghargai, bukan tidak membentuk karakter bangsa dengan dini. Pada saat terlambat, anak-anak muda kita sudah tidak berkarakter sesuai dengan kebudayaan kita, maka dengan mudahnya kita sebut ini milenial. Menyimpan, karena menyimpan. Padahal menurut saya milenial itu aib. Itu adalah simbol infiltrasi budaya budaya lain itu sudah masuk. Itu simbol dari kegagalan bangsa ini menjaga generasinya, menjaga anak-anaknya supaya tetap berbudaya sesuai dengan kebudayaan kita. Tapi kan cari sampelnya, ini nyeleneh nih, tidak tahu bagaimana gayaannya apa dan segala, tidak sopan sama orang tua, bicara belak-belakan dan segala.
Ini milenial. Ikom milenial ini. Ikom milenial. Jadi salah satu kan pesan-pesannya gini. Bagaimana secerdas apapun kita harus mengedepankan kesantunan di atas kecerdasan. Itu pesan kebudayaan. Makanya itu biasa kita orang tua ini salah ini orang tua, tapi kalau dia apa dia orang tua. Nanti kita cari kesempatan lain untuk menyadarkan, tapi jangan gitu. Itu salah satu saja. Maksudnya kita gagal membangun peradaban, kita mengambil jalan pintas. Sehubungan dengan tema tadi, maksudnya kita mencoba menganalisa fakta yang ada sekarang ini. Semua idealisme yang kita sodorkan, semua kearifan kebudayaan, malah kekeramatan dari ayat-ayat, dari hadis-hadis itu langsung diperhadap-hadapkan dengan kepentingan politik, kepentingan ekonomi. Kita langsung habis kearifan itu harus ideologi, dan itu sudah menjadi biasa. Ini kan sudah lain zamannya. Ya, ini kan persoalan lain seperti dulu. Kita yang butuh makan gitu. Jadi diperhadapkan dengan kepentingan seperti itu. Doktrinanya itu langsung pada rekening gitu ya? Pada rekening. Ini soal politik, bos. Nah itu selesai gitu. Ya, kita bicara politik ini, bos. Jadi seolah-olah meskipun salah ada pada saat kita bicara itu, kita tampik itu kearifan, kita tampik itu kebudayaan, kita tampik itu agama. Apalagi sekarang, menurut pandangan saya, negara ini menganiaya kebudayaan kita. Dia menganiaya juga agama kita. Dia membuat tradisi-tradisi baru yang mungkin saja bertentangan dengan tradisi yang sudah terbangun menurut kebudayaan, yang bertentangan dengan agama kita. Ya, berkaitan dengan corona ini misalnya, banyak sekali. Dan yang parah lagi, semua fakta-fakta yang disodorkan, semua juga yang mereka yakini dan kita yakini sebagai sebuah kebenaran, itu ditampik dengan satu aturan yang kita sebut sebagai prokes. Pada saat prokes maka semua tertampik. Nah, parahnya prokes itu kita impor. Kita makan mentah-mentah prokes yang disodorkan oleh WHO. Kita tidak bikin prokes sesuai dengan agama yang kita ambil, sesuai dengan kebudayaan kita. Saya ambil satu contoh. Mensolati, memandikan, mengebumikan itu fardu kifayah. Kalau kita tidak lakukan dengan benar sesuai dengan adab-adab, maka kita dianggap berdosa satu kampung. Itu jelas hadisnya. Terus hampir semua juga orang meyakini bahwa orang mati itu tidak bersin lagi, tidak batuk-batuk lagi. Orang mati itu pernyataan dokter sendiri dokter sendiri. Kampanyenya jangan takut karena orang mati tidak bersin. Orang mati dan virusnya ikut mati. Tapi dia sendiri takut. Iya, tapi kan ya kalau misalnya kita mengikuti itu, tidak ada lagi dana keluar untuk beli PAD. Terus kalau memang kalau bukti ada bupati di Indonesia ini ternyata mendapat honor dari setiap orang yang meninggal. Kalau memang tidak ada perlu, kenapa harus pakai PAD? Kenapa harus dibungkus plastik? Kenapa tidak pakai tradisinya mereka tidak usah pakai peti? Kan itu. Kan ada virus, kan virusnya yang ditakuti. Nah, sudah tidak ada. Sudah mati. Jadi kayaknya memang nalar tidak nyala. Apa sebabnya nalar? Kepentingan. Melirik di situ, kita kembali ke kebudayaan kita. Pasangan atau mangga asal Turiolo. Itu pesan papasan. Unak danggam mikaraenga tayang balaya. Unak danggam mirajaya. Kalau sudah berdagang pemimpin kita, maka itu malapetaka bagi rakyat.
Sekarang saya tidak tahu benar apa salah. Orang-orang di atas itu makin kaya aja kan. Oh ya. Ya. Kan Iya. makin meningkat dia punya. Iya. Jadi kasih di channel ini pernah di channel ini baru kemarin kita bahas gitu ya. 70,3% pejabat kita itu naik. Naik punya kekayaan, termasuk presiden gitu ya. Naik. Dan yang menarik karena itu naiknya di tengah COVID. Lalu kemudian terus siapa yang dapat malah petakannya? 12 juta penduduk itu malah semakin miskin. Jadi gimana itu? Maka benarlah pesan-pesan orang tua kita. Gitu. Tetapi pesan-pesan ini diabaikan, diperhadapkan dengan kepentingan-kepentingan itu. Itu contoh. Saya mau ngambil contoh lagi lain. Saya mau ambil sepenggal cerita dari kisah dari kitab Lagaligo. Kitab Lagaligo ini ditulis oleh Arum Pancana. Arum Pancana itu seorang perempuan Bugis yang begitu hebat, yang menulis sampai 40.000 halaman. 40.000 kitab Lagaligo. Dia bekerja sama dengan Mates. Mates itu adalah misionaris, Mates itu adalah antropolog dari Belanda yang sangat tertarik pada kebudayaan kita. Sayang maka ditulislah itu. Tapi setelah ditulis ditaruh di Belanda. Jadi kalau kamu menjadi dokter, menjadi hebat S3 tentang kitab Lagaligo, nanti ke Belanda saja. Dan bekas kembali juga. Ya kolonial lah kata-kata. Yang bahaya kalau pejabat kita ke Belanda untuk melihat naskah Lagaligo itu seperti ketika ada pejabat ke Afrika, bukannya berkunjung untuk ke sana untuk Syekh Yusuf, tapi justru ke sana aja foto-foto kita. Itu dia. Nah, kenapa begitu? Ini saya mau cerita perjalanan Lagaligo. Dalam satu kesempatan ada satu acara yang wajib dihadiri oleh para petinggi kerajaan langit. Ada 4 yang tidak hadir. Yang pertama itu Rumah Makopong. Rumah Makopong ini digambarkan sebagai awan hitam yang mencekam. Kemudian Rukelengpoba. Rukelengpoba ini adalah ombak yang besar, yang dahsyat, yang bisa menelan apa saja. Kemudian Balariu. Balariu itu adalah para tentara yang hebat-hebat, perkasa-perkasa pemberani. Kemudian Lakyung Paju. Lakyung Paju ini panglima-panglima perang yang ahli strategi dan sakti. Ini 4 ini, ini 4 ini mewakili alam dan manusia. Terus waktu ditanya sama Pak Toto ini digambarkan sebagai sang penentu, bukan pencipta ya, dia sang penentu. Ditanya, kenapa kamu tidak hadir? Bilang, kami baru saja berkeliling pada semesta cakrawala. Apa hasilnya? Dia bilang, tak gili nih Pak Tiwari. Kosmologi sosial, kosmologi dunia ini sudah terbolak-balik. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Tak giling. Nah, terus apa pesanmu, apa keinginanmu dari hasil? Dia lihat Pak Toto, turunkan tunasmu. Dia untuk apa? Dia ini nanti tunasmu, kalau misalnya dia akan melakukan sesuatu, dia akan minta petunjuk. Kalau dia mendapat musibah, maka dia minta pertolonganmu. Dan kalau dia mendapat keberuntungan, maka dia akan membuat acara syukuran, kasih makan orang apa semua, barasanji, memuliakan rasulnya apa dan segala macam. Nah, inilah yang kemudian menjadi tradisi bagi orang Bugis dan Makassar. Tapi sayangnya tradisi ini ditinggalkan. Ada kelompok yang menganggap ini bida-bida. Nah, terus apa lagi gunanya tunas kuning? Dia akan menata kembali cakrawala. Kosmologi dunia, kosmologi sosial dia akan tata. Pada saat merenung sejenak, Pak Toto dia bilang, saya akan turunkan tunasku.
dengan dua cahaya penanda, dua cahaya, yaitu semangat dan ininawa, semangat dan ketulusan. Inilah yang kemudian yang dianggap bahwasanya seorang pemimpin itu harus punya ini, semangat dan ketulusan. Semangat pagi-pagi bangun, bagaimana dia pikirkan supaya ini rakyatnya aman, sejahtera dan lain-lain. Dan sama sekali tidak pernah berpikir tentang keuntungan. Itulah ininawa. Ininawa, ketulusan. Saya gambarkan ketulusan itu gini. Saya minta maaf para pemirsa kalau soalnya analoginya ada. Ya. Kalau misalnya kita ingin mengeluarkan sesuatu dalam kita jadi gelisah kalau kita belum keluarkan. Kalau kita sudah keluarkan, kita jadi plong, jadi lega. Dan setelah kita keluarkan, kita tidak cerita tentang bagaimana bentuknya, berapa yang kita keluarkan. Dan tulus, ya. Dan kita tidak ingat-ingat lagi. Apa yang telah kita keluarkan, kita tidak ingat-ingat lagi. Itu berjalan. Begitulah kira-kira bentuk analog dari sebuah ketulusan. Jadi kalau tulus, ya dengan cerita lagi dong kalau apa kita keluarkan. Saya bilas tapi harus disebut nama saya. Tapi kalau saya baru sebenarnya kemarin balik dari Kajang. Jadi saya silaturahmi dengan keluarga dan sekaligus juga banyak bercerita soal konsep kepemimpinan. Salah satu itu juga dia cerita adalah misalnya pasangan di Kajang ketika menyebut seorang amatua itu kan pemimpin tertinggi Kajang itu adalah menyebut bahwa tidak boleh seorang amatua itu tidur sebelum rakyatnya itu tidur. Punandre kijak galik duk badai palakna tapi juga sekaligus tidak boleh dia bangun terlambat atau sekaligus dia harus bangun sebelum rakyatnya ini. Dan tadi tidak boleh berpikir macam-macam bahwa bahaya punah tanggal itu yang saya kira agak ini ya gitu. Tapi yang satu kasus ini soal perdagangan, soal ketulusan ini kan kalau kita lihat gitu ya pada posisi pemerintahan kita sekarang gitu ya. Ya tadi kita menyebut bahwa banyak kekayaan dan pada saat bersamaan juga kan banyak pejabat kita kan ditangkap gitu ya. Seolah-olah itu apa konsep di kebudayaan kita misalnya itu apa soal apa ya? Kalau dalam ini saya pernah baca itu kan menyebut sirik dan jintu tawa. Ya. Jadi gimana itu? Jadi key of symbol, kunci dari simbol kemanusiaan kita sebagai orang Bugis, sebagai orang Makassar itu sirik. Sirik napace itu tidak pernah berdiri sendiri. Sirik. Kalau kau sudah tidak punya rasa malu dengan dirimu, itu rasa malu. Ya malu. Tidak punya rasa malu dengan Tuhanmu, hancur. Makanya itu yang terpelihara karena itu kontrol internal. Yang mengontrol kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengontrol kita adalah paradigma yang sudah kita yakini. Nah, beda dengan rasa bersalah. Rasa bersalah itu kontrolnya eksternal. Masuk pengadilan, habis itu banding, habis itu tinjau kembali, habis itu ingkrah. Nanti ingkrah baru dianggap rasa bersalah. Itu bedanya. Nah, itulah sebabnya dalam dia bersuap lagi. Itulah sebabnya sampai para koruptor itu masih bisa tersenyum dan masih mau foto-foto sambil victory dan rame-rame, tidak punya rasa malu. Key of symbol, kode gagasirina tanyata, punatena siri nuteta. Kalau kau tidak punya malu, kau bukan manusia. Nah, itulah sebabnya disebut sebagai key of symbol. Suku-suku lain juga itu punya juga rasa malu, tetapi dia bukan kunci. Dia bukan kunci. Kalau kita menjadi kunci, itu menjadi ukuran. Rasanya ini punatena sini tidak. Nah, itu banyak nilai di dalamnya. Tetapi saya mau mengambil ada 4 nilai utama.
itu warani nama geteng. Warani nama geteng. Seluruh keberanian kita itu harus disertai dengan konsistensi. Kalau ada orang berani, wah ini wali kota harus diturunkan karena dia begini. Tiba-tiba disogok sama sekda misalnya, atau orang-orangnya wali kota misalnya, atau bupati atau gubernur, dia terima sogokan, dia hianati semua anak buahnya, tidak konsisten. Ternyata bukan teta. Karena konsistensi itu kan memang konsistensi itu mahal. Tidak sirina. Konsisten itu mahal. Karena itu orang-orangnya itu orang-orang konsisten itu mulia, meskipun dia miskin harta. Orang-orang konsisten pasti dia berkarakter, dimuliakan, meskipun hartanya. Itu nilai pertama. Warani nama betul. Jadi seluruh keberanian kita itu harus disertai dengan konsistensi. Yang kedua, maca malempu. Seluruh kecerdasan itu harus disertai dengan kejujuran. Kalau ada orang cerdas tidak jujur, dia gelar doktor, gelar profesor, dia tidak jujur, dia bisa membuat justifikasi ilmiah untuk membenarkan kelakuan buruk pemimpin. Bahkan kadang marah kalau tidak dipanggil bro. Iya. Itu juga malos marasa dia. Kalau ada ulama atau ustaz yang ahli agama, dia tidak punya kejujuran, bisa-bisa dia bikin penafsiran ayat-ayat baru, penafsiran sunnah baru untuk membenarkan kelakuan dari pejabat. Dan itu terang benderang kita bisa menilai hampir terjadi setiap hari. Kan gitu. Alasan prokes. Iya, prokes dan lain macam-macam lah. Jadi kalau ada orang pintar dan jujur, dia pulang kampung, dia bodoh-bodoh di mandis atau apalagi orang kampung. Ya biasalah kelakuan mahasiswa itu biasa kalau pulang gitu. Untuk alat, itu keta bukan manusia. Dari tafsir itu dan melihat kondisi yang sekarang, saya menduga dari tafsir kebudayaan yang saya pahami, saya menduga kita ini sementara dipimpin oleh bukan manusia. Dengan tafsir kebudayaan kita. Mungkin saja bupati kita bukan manusia, anggota-anggota dewan kita bukan manusia, gubernur kita bukan manusia, bahkan presiden kita juga mungkin bukan manusia. Karena dia tidak memiliki syarat-syarat sebagai indikator bahwasanya dia masih manusia. Itu sirik. Sirik itu tidak berdiri sendiri, ada pace itu bagaimana kita senantiasa menjaga rasa empati kita kepada penderitaan orang lain. Kita jaga itu. Peduli, kita tetap menjaga kepedulian. Maksudnya kita makhluk sosial, harus peduli. Kalau kita punya banyak uang, harus berbagi. Tapi jangan dipikirkan, jangan. Iya. Malah begini, karena bukan lagi ninawa belum. Malah gini, kalau ada orang kaya tidak punya kepedulian sosial, itu orang toraja bilang tosugi tandikan dapat tunina. Walaupun dia kaya, tapi dia tersingkir dari pergaulan, ada sanksi sosial. Kalau orang Bugis, orang Makassar, kok kaya, kok tidak punya kepedulian sosial, kok disebut partiro kanja. Dianggap bersekutu dengan setan untuk memperoleh kekayaan. Meskipun kaya mau berlimpah, tapi dalam pergaulan kok terabaikan. Dan hebatnya orang tua kita dulu, dia menggambarkan partiro kanja itu seperti makhluk yang jahat, makhluk setan atau bagaimana. Tapi bagaimana sih partiro kanja itu? Iya. Jadi dia juga mungkin saya sudah dengar istilah partiro kanja ya. Mungkin dia segan-segan juga nanti tuduh sembarang, saya kalau dia sebut nama dia tak begitu simbol. Setan juga marah, sembarang bicara. Kan bisa. Iya. Kemampuan orang tua kita dulu itu menciptakan berarti satu simbol.
Itu si pese, pacing. Kita jaga terus gitu. Ada yang tadi yang saya sebut sebagai public convention, kesepakatan publik. Kalau kau tidak punya kepentingan, tapi orang pendek, tidak boleh terlalu kasihan, tersisih dari pergaulan. Mungkin tiba-tiba kita lagi ngumpul, dia datang, kita bubar. Nah, Hukum-hukum sosial yang berlaku. Itu public convention, kesepakatan publik. Tidak tertulis, tetapi disepakati dan dijalankan dengan baik. Nah, public convention gini juga sudah hilang. Malah sekarang koruptor itu datang dijemput dan mau bacakan selawatan gitu ya, ini jadi repot gitu. Dan sekarang ini KPK malah memberi penghargaan, jadi menarik ini kan. Teman-teman semakin cair nih. Jadi kalau di KPK itu justru yang dikeluarkan adalah para yang diberhentikan itu adalah para, kalau istilahnya Pak Lori itu musuh anti korupsi ya, pemberantas, tapi kemudian dipanggil jadi penyintas itu justru koruptor kan gitu. Ini gimana nih? Tidak sini. Tanya tahu. Itu efek semua. Efek semua. Tanya tahu. Nah, terus pace itu diwujudkan sampai pada tata ruang, sampai pada planolog. Itulah rumah-rumah di kampung kita, tidak ada pagar samping. Tidak ada pagar samping. Supaya apa? Supaya seluruh dapur bersambung. Dan ada tangga di belakang. Ada tangga di belakang. Nah, kalau misalnya tengah malam kita ke rumahnya sudah mau rubuh, sudah rubuh, kita naik di atas, tunggulah. Pasti ada kopi, ada makanan. Kenapa? Tidak ada kopinya, dia kesebar, tidak ada gulanya, dia kesebar. Yang tetangga sana dia potong. Baru dia sajikan kepada kita. Itu aneh ya, kekerabatan itu semua berada pada simbol-simbol. Iya, simbol-simbol. Tapi kan pertanyaannya gini, ini ada dua. Yang mana duluan, yang mana didahulukan, siri atau pace? Siri atau pace? Misalnya satu contoh. Ini kan solidaritas ini Pak C. Iya. Pak C tolong solidaritasnya karena saya diganggu sama orang. Iya. Terus tidak ada Pak C bagi orang yang tidak punya siri. Bagaimana kalau dipasirikan aku pencuri, ke koruptor? Tapi banyak orang salah gunakan ini. Tidak ada solidaritas bagi orang yang tidak punya siri. Kenapa? Bukan manusia. Bukan. Tidak tahu. Ini kan juga harus dipahami karena banyak. Saya mau menyelami nih. Saya mencoba berkata kan mau coba membayangkan koruptor itu kan tidak tahu. Tapi kenapa banyak mobilisasi pergi demo gitu ya? Itu saya bilang tadi kita gagal. Bahkan kemarin ini kan ada petisi untuk membebaskan gitu. Kita gagal membangun peradaban. Kan jelas pesannya orang-orang atau kelompok komunitas yang mengabaikan kearifan leluhurnya pasti tercerai-berai. Itu praktis saja kita bikin analog. Kamu tentara, saya wartawan, kemudian ini pengusaha, yang lainnya itu suster. Tidak ada sambungannya pekerjaan. Apa yang menyambung? Kelebaran, pergi ziarah kubur. Macam disitulah diperdengarkan pesan-pesan orang tua. Karena tidak diabaikan pesan-pesan orang tua. Lebaran, barasanji dan segala macam itu adalah alat pemersatu. Media komunikasi. Itu tadi yang saya setback kembali. Kalau ini tunasmu, Pak Toto, kalau dia mau melakukan sesuatu, dia akan meminta petunjuk. Makanya orang itu kalau mau bangun rumah mau apa, minta dulu panggilan orang yang potong anu. Itu juga alat pemersatu. Di situ juga bagus apa? Masih kurang yang anu, bagus tambah-tambah ya. Betul royonya di situ. Betul royonya.
Kalau orang Jamet Ponto itu ada satu orang atau suami istri mau pergi naik haji, 3 truk yang antar. Saya masih saksikan itu. Saya suka sekali kalau di asrama haji itu kan dilarang masuk pakai tangga. Dia anggap itu pemborosan, dia anggap itu buang-buang waktu. Padahal itu adalah akumulasi dari hubungan batin masyarakat. Iya. Dia tuh tidak bilang bayar tuan tertunda, tetapi ada yang diyakini. Dengan begitu dia antar itu, kemudian kemungkinan dia tersugesti untuk punya semangat juga supaya bisa terbang. Dan yang begini-begini ini itu adalah buah-buah kebudayaan. Ini yang terabaikan. Jadi dari tafsir saya itu memang parah. Kita dipimpin oleh bukan manusia. Saya tidak paham ya, maksudnya apa pemimpin kita ini, kita gagal selama ini untuk kemudian menanamkan. Karena kan kita dari dulu berbicara bahwa kita ini konsep kebudayaan gitu. Tapi kan pemimpin kita ini sekarang ya walau maksudnya kita tahu lah respon mereka, kita nyata gitu ya, bahwa ternyata agak kita jauh sekali dari budaya sekarang ini. Dalam kebudayaan kita ada 2 komponen. Ada yang disebut sebagai man of power. Man of power itu adalah orang-orang yang punya kekuasaan, yang menciptakan sistem supaya orang sejahtera, orang makmur, orang aman. Nah, itulah yang disebut raja, karai, arun, sumba, bupati, itu man of power. Man of power ini tidak berdiri sendiri. Ada yang disebut sebagai man of power, mau berbuat benar, tidak kejar keuntungan, tidak kejar jabatan. Dalam kosmologi budaya, Makassar itu disebut boto. Boto yang terkenal itu boto Lepang. Orang Lepang. Nah, yang terkenal juga Kajau Lalida. Nah, ini Kajau Lalida, biar dia bicara apa kepada raja, kepada karai, karena tidak terganggu, karena dia paham ini bukan dalam rangka merebut kekuasaan saya. Track recordnya sudah jelas, ini bukan dalam rangka untuk memperkaya diri. Dia tulus sih. Dia tulus. Nah, itu yang disebut sebagai man of culture.